Halo semua, dengan skill bahasa, mari kita belajar bahasa Inggris. Untuk kali ini, kita akan belajar mengenai kunci 43 TOEFL structure. Distinguish subject and object pronouns. Bedakan kata ganti subjek dan objek. Distinguish subject and object pronouns membedakan kata ganti yang berposisi sebagai subjek dan yang berposisi sebagai objek. Di sini cukup sensitif teman-teman. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia itu subjek objeknya itu nggak ada perbedaan, tapi dalam bahasa Inggris subjek objek kata ganti itu ada perbedaan bentuknya. Nah, kata ganti subjek dan objek dapat membingungkan pada tes TOEFL ini. Untuk itu, kenalilah dua jenis kata ganti berikut ini. Nah, ketika berposisi sebagai subjek, ada I, posisinya objek, me, maknanya sama, yaitu saya. You, di subjek dan di objek kebetulan sama, maknanya kamu. He, di subjek, him di objek, maknanya dia laki-laki. She di subjek, her di objek, maknanya dia perempuan. It dan it kebetulan sama ya, mau di subjek atau di objek. Untuk dia benda selain manusia. Sedangkan we dan us, nah kan bentuknya beda untuk makna kita. Di subjek we, di objek us. Terus ada they di subjek, di objek them, maknanya mereka. Subjek dan objek itu bagaimana sih? Subjek itu yang berada di depan kata kerjanya. Sedangkan objek itu yang berada di belakang kata kerjanya atau verbnya ya. Kata kerja asli. Nah, bisa jadi ini ya, untuk subjeknya itu di depan kata kerja asli. Kalau objek bisa di belakang kata kerja palsu, asli maupun preposisi. Nah, jadi ada bermacam-macam kalau untuk si objek, intinya di belakang. Nah, kata ganti digunakan sebagai subjek dari sebuah kata kerja. Sebuah kata ganti juga dapat digunakan sebagai objek dari sebuah kata kerja atau dari preposisi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, bandingkan dua kalimat berikut ini. Sally is a beautiful girl and she is a doctor. Nah, teman-teman hati-hati juga di ini kan di belakang, di tengah-tengah. Berarti harusnya kita pakai her, bukan ya. Hati-hati dengan adanya kata sambung. Nah, berarti kalau di depan ada kalimat, belakangnya kalimat lagi, bisa jadi seperti ini ya. Jadi ada kemungkinan subjeknya itu di tengah-tengah. Jadi ada subjek lagi. Nah, si di sana subjek lagi. Contoh lainnya. That book is on the table and it is blue. It di sana subjek, kebetulan kan it mudah ya. It itu subjek dan objek bentuknya sama. Contoh lainnya. John eats too much, but I think I can be like him. Himnya ini kok kita pakai him, kenapa nggak pakai he? Karena terletak setelah kata kerja can be like, atau preposisi ya, preposisi like di sana. Jadi kita pakainya him. Contoh lain. Dari contoh kalimat kedua, teman-teman, dari contoh kalimat kedua, kata ganti subjek she ya. Contoh kalimat kedua di contoh pertama ya, kata ganti subjek she menggantikan kata benda Sally. Nah, jadi bisa ya, ada dua seperti ini. Jadi kita tetap pakai she. Kalau umpamanya di depan sendiri she is beautiful girl juga boleh. Yang penting nggak pakai her is a beautiful girl, malah salah kalau her is. Sedangkan objek kata kerja it, nah, menggantikan kata benda book. Sebenarnya bukan objek ya, subjek juga. Subjek kata benda, it itu adalah menggantikan booknya. Jadi sama-sama
bukunya di atas meja yang berwarna biru. Sedangkan objek kata depan him menggantikan kata benda Bu John. Nah, jadi him dan John itu kata yang sama. Intinya teman-teman, kata ganti itu untuk menggantikan si bendanya. Kita mau mention bendanya atau mengganti bendanya. Nah, hati-hati letak di subjek dan di objek seperti ini. Kita butuh yang ada di subjek atau di objek. Kalau subjek, maka di depan kata kerja inti. Atau bisa jadi di belakang si kata sambung seperti ini ya, hati-hati. Atau di tengah-tengah kata kerja juga bisa. Tapi tetap di depan kata kerja inti. Sedangkan objek di belakang kata kerja inti, di kata kerja palsu juga bisa, atau preposisi. Nah, contoh dalam soal TOEFL yang mungkin teman-teman akan temui dalam tes TOEFL-nya ya. Contoh, ada him and the girl are going shopping. Dia dan gadis itu pergi belanja. Atau contoh yang kedua, the gift was intended for you and I. Nah, kedua contoh ini salah teman-teman. Karena untuk him kan tiba-tiba di depan sendiri dari contoh yang pertama ini, kata ganti objek him itu salah ya. Karena kata ganti ini berperan sebagai subjek dalam kalimat. Jadi harusnya kita menggunakan bukan him ya, seharusnya kita ubah jadi he. He and the girl are going shopping, bukan him and the girl. Kalau him and the girl berarti harusnya berposisi sebagai objek. Nah, dari contoh kedua, kata ganti subjek I salah di sana penggunaannya. Kenapa? Karena kata ganti ini berperan sebagai objek kata depan for ya, atau object of preposition atau object of verb. Verb dari intended for. Nah, apa? Ini di belakang. Nggak boleh kita pakai you and I, tapi pakainya you and me. Kita ganti me karena posisinya objek. Jadi hal ini biasanya sulit dikenali bahwa I adalah sebagai objek dari preposisi for ya. Karena preposisi for memiliki dua objek you and I. Nah, biasanya teman-teman bingung, oh ini secara bukan benar. Belum tentu. Jadi hati-hati kalau di belakang pakainya yang ini. Kita lanjutkan ke latihan kunci 43 structure. Number 1. Giraffes are sociable and prefers to live in groups, but them do not form permanent herd. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Di dalam kalimat ini, objek pronoun them digunakan sebelum verb do not form atau setelah conjunction but. Nah, jadi hati-hati ya, setelah conjunction but berarti ada, kalau ada pronoun noun terus ada verb lagi, maka itu kalimat. Harus dipastikan kata ganti yang di depan subjek, di depan verb itu berbentuk subjek. Jadi them di sana itu yang salah ya, karena dia berposisi sebagai subjek sebelum verb. Maka them poin B itu kita ganti dengan they agar sesuai. Nah, kita benahi jadi they. Kalau poin awal sociable itu adjektif, sudah benar ya. Dan poin cari itu verb inti, verb intinya ya, do not form verb inti satu form, jadi benar. Sedangkan delta nouns-nya permanent herds, nah itu noun-nya, jadi nggak masalah. Alpha, Charlie, dan delta benar. Number 2, fat free and reduced fat foods
have become increasingly popular as we become more conscious of how the foods that us eat affect our health. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini, objek pronoun us ya pada poin Charlie itu jatuhnya sebelum verb inti it. Nah, kalau sebelum verb inti setelah conjunction maka kita pakai yang subjek, bentuk subjek. Kurang tepat kalau kita pakai bentuk objek. Maka poin Charlie itu yang harus kita benahi, us itu bentuk objek dari we. Jadi kita pakainya we ya, bukan us. We. Kalau alpha sudah benar karena kan jatuhnya sebelum kata kerja become. Nah, setelah conjunction us malah sudah benar ya. Nah, kalau kita ganti us malah salah. We become. Nah, sudah benar. Sedangkan Bravo, how the foods. Nah, how the foods-nya di situ noun. Gak ada permasalahan dengan the foods-nya. Sedangkan delta itu kepemilikan. Nah, ini nanti ada tingkatan lagi untuk membahas poin delta ini ya. Itu juga kata ganti kepemilikan. Poin delta itu sudah benar, kita pakainya our verb. Number 3, the moon does not rotate on an axis, so it appears with the same face always turned toward me. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini subjek pronoun we pada poin delta digunakan setelah preposition toward. Padahal yang dibutuhkan adalah objek pronoun ya yang seharusnya menempati posisi tersebut setelah preposisi. Jadi poin delta yang harus kita benahi karena harusnya pakai bentuk objeknya yaitu us bukan we. Poin alpha itu sudah benar, dia verb 1 karena jatuhnya setelah you das ya, subjeknya the moon terus verb bantunya das untuk membantu keberadaan not karena nggak bisa kita pakai not rotate saja ya, harus ada kata bantunya. Nah, di sini kata kerja bantunya yaitu does not, rotate-nya verb 1 sudah benar. Sedangkan Bravo itu PP, preposition with setelah verbnya. Nah, nggak masalah ya, ada objek yaitu the same face. Nah, nggak masalah. Terus ada always turn. Nah, always to see adverb. Nah, nggak masalah juga datangnya di sana ya. Always turn toward we. Nah, turn itu verb 3, di situ pasif ya teman-teman, jadi nggak masalah. Ada si adverbnya, kalau ada subjeknya itu baru salah karena harus ada conjunction. Jadi yang harus kita benahi memang delta harusnya bentuk as. Kalau we berarti harus ada verb lagi di belakangnya. Seperti itu. Lanjut ke number 4. The Arabs developed an instrument called the astrolabe to assist they in measuring positions of the stars. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini, subjek pronoun they digunakan setelah infinitive verb to assist. Jadi setelah verbnya, setelah verb
bantu setelah verb palsu di sini ya, itu infinitif karena verb intinya yaitu develop. Nah, develop itu verb intinya, subjeknya the Arabs. Nah, an instrument adjektif dan noun nounnya dan ada adjektif called the verbnya ya, verb palsu juga called the available to assist. Nah, di situ kan ada verb bantu juga, verb palsu juga to assist, maka bentuknya harusnya objek bukan subjek karena setelahnya nggak ada verb lagi ya. Charlie kan dia PP, ini sering nggak masalah, sedangkan delta itu noun. Setelah noun of noun ada measuring, nounnya position, terus of noun lagi, nah, nggak masalah. Poin Charlie delta itu juga benar, sedangkan Bravo kan nggak ada verb lagi di belakangnya, jatuhnya setelah verb exist, jadi kita butuh bentuk objek. Nah, itu ya yang kita butuhkan, bentuk objek pronoun yang seharusnya menepati posisi tersebut dalam kata tersebut setelah si infinitive verbnya. Maka harusnya bukan them melainkan they. Poin Bravo kita ganti bukan they melainkan them ya, kita ganti them. Number 5, writer Mark Twain was born in 1835, the year of Halley's Comet, and he died in 1910, the year that Halley's Comet returned. 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis. Di dalam kalimat ini posesif kata ganti his ya. His digunakan sebelum verb died. Sebenarnya biar sama soalnya, seumpamanya saya ganti dengan him died, itu juga salah ya teman-teman. Padahal yang kita butuhkan itu adalah bentuk subjek pronoun untuk menempati posisi sebelum verb died-nya. Jadi Charlie yang harus kita benahi, harusnya kita ganti dengan he, bukan his atau him. Nah, harusnya he saja karena posisinya subjek sebelum verb die. Alva itu verb born, verb 3 ya, nggak masalah setelah be. Sedangkan Bravo the year of, nounnya lagi yaitu Halley's Comet, nggak apa-apa. Sedangkan delta itu conjunction dan diikuti subjek verb Halley's Comet return. Nah, jadi poin alpha, Bravo, delta tidak salah. Yang harus kita benahi poin Charlie, harusnya kita ganti dengan he bukan his. Number 6, the fact that the density of our body is relatively less than that of water enables we to float. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini subjek perangan we pada poin delta digunakan setelah verb enables. Jadi kurang tepat, padahal yang kita butuhkan kalau setelah verb inti atau verb palsu atau preposition, nah yang menempati tersebut harusnya si bentuk objek ya. Jadi jawaban we di poin delta itu harusnya kita ganti dengan as. Nah, poin alpha itu nggak masalah, noun ya, noun of, nah, the density of, dan ada noun lagi our bodies, dan ada verb is. Bravo itu sudah benar karena density-nya kan tunggal. Setelah itu ada that of, that pada poin Charlie, that of nya itu kan kembali ke
density, jadi nggak masalah juga, itu sudah benar. Jadi yang salah point delta harusnya kita ganti as karena jatuhnya setelah verb enables. Number 7, a commemorative stamp honoring George Eaker, the pilot who broke the sound barrier in 1947, was issued depicting he and the 15 jet that he flew. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Di dalam kalimat ini subjek pronoun he pada poin delta, Charlie, bukan delta ya, poin Charlie digunakan setelah kata kerja atau verb departing. Nah, jadi kurang tepat, padahal yang dibutuhkan adalah objek pronoun untuk menempati posisi tersebut karena jatuhnya setelah verb. Jadi jawaban Charlie yang harus kita benahi harusnya him bukan he. Poin alpha itu noun, jadi nggak masalah ya. Dia jadi adjektif ya, jadi adjektif honoring Eaker. Terus setelah itu ada di poin bravo itu conjunction, the pilot who broke. Nah, who nya kan ke pilot orang, berarti benar kita pakai who. Sedangkan poin delta he flew. Nah, subjek dan verb setelah conjunction that. Nah, jadi sudah benar untuk poin alpha, bravo, dan delta. Thanks for watching.